Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Sri Rahayu dengan NIM 2501102381. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi PPKN Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 Atap 2 Kelumbayan Barat dengan materi norma dalam masyarakat. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira dicek kebersihannya sudah bersih atau belum, ada sampah atau tidak. Tuh, ambil dulu. Dian ambil di bawah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita doa dulu ya. Oke, dipimpin oleh ketua kelasnya, yuk Per. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Kenapa Dinda kok ketawa aja? Kayaknya happy banget ya hari ini ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran ya, kita absen dulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, Ibu absen dulu ya. Alia Saputri. Sehat Alia? Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan belum? Oke. Belinda Alicia. Oke, Belinda. Desta Saputri. Desta, sudah sarapan belum Desta? Udah, sama apa Des? Mandi nggak Desta ini? Oh iya. Oke. Oke, selanjutnya Aris Mutaklim. Oke, Aris. Kenapa namamu Aris? Artinya apa, Riz? Artinya apa, Riz? Masa kamu nggak tahu gitu artinya apa? Orang tua kan pasti kalau ngasih nama itu sama artinya kan? Belum tahu ya? Oh, berarti nanti kamu ini ya, tanya ke orang tua ya. Artinya apa? Oke, selanjutnya Alif Andika Wicaksono. Oke, Lip. Mandi nggak, Lip? Mandi ya? Iya. Semangat ya, Lip ya. Hari ini semangat. Dava Ali Arafif. Oke. Sehat, Dava? Udah sarapan? Oke. Muhammad Yasub. Oke. Yasub nulis apa? Yasub kan kita belum belajar, nak. Nanti dulu ya. Kita absen dulu. Selanjutnya Aidil Aziz. Oke, sehat Aidil? Oke, berapa ini menit dari rumah ke sekolah? Berapa sejam? Nggak nyampe ya? Tapi jauh rumahmu? Jauh. Oke lah, nggak apa-apa. Ada temennya tapi? Nggak ada. Kamu sendiri? Oh iya. Yang paling jauh berarti Aidil? Oh, nggak ada yang paling jauh lagi? Siapa? Nggak ada. Anissa Nur Azahra. Oke, ini dipanggilnya Anissa, Nur atau Zahra? Zahra ya. Bagus loh Anissa. Lanjut Dian Rahmawati. Dian Rahmawati dipanggilnya siapa? Rahma. Siapa? Oh, Dian. Iya. Oke. Next Dinda Rain Sakina. Oh ya, apa artinya Rain? Hujan, itu kan bahasa Inggrisnya. Pasti kan orang tua kalian tuh ngasih pasti artinya bagus, ngasih nama pasti artinya bagus. Masa ya hujan? Bahasa Inggris, oh berarti ibu bapak Dian itu Inggris banget ya orangnya ya.
Oke. Lanjutnya Hanifah Anissa Kurnia. Oke, Hanifah ya dipanggilnya ya. Sudah sarapan? Oke. Sama apa nih, Pak? Oke, sayur. Jangan lupa sayurnya ya yang berprotein ya. Tahu tempe itu protein, sayur. Jalquin Vanessa. Bagus banget namamu. Dipanggilnya siapa? Queen. Wow. Ratu ya, artinya ratu. Jadi secara nggak langsung mereka manggil kamu ratu. Iyalah, kan Queen. Queen kan bahasa Inggris tadi rain juga hujan ya. Dikasihnya hujan ya. Ini tapi ratu. Nggak apa-apa lah. Bagus namanya. Berarti namanya Queen modern. Queen ratu. Kok di sini nggak ada yang king ya? Ya? Kenapa nggak queen king gitu? Lanjutnya Cory Amelia. Cory Amelia. Sehat Cory? Oke. Muhammad Rizky Aditya. Dit? Ngapain Dit? Kok udah nulis aja? Kita belajar aja belum? Nulis apa Dit? Nulis apa Dit? Oh iya, kok enggak ya? Topimu kemana Dit? Topimu kemana Dit? Ketinggalan. Besok jangan lupa pakai topi ya Dit ya. Oke, next Muhammad Ali Ferdiansyah. Oke, Ferdi Safer. Udah sarapan? Kayaknya belum mandi Ferdi ini. Ya, mandi ya. Oke. Kita sudah absen ya. Hadir semua, alhamdulillah nggak ada yang sakit ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita menyanyikan lagu dulu ya, Garuda Pancasila. Ayo berdiri semua. Ada yang bisa, Drijen? Oke, silakan Hanifah untuk dipimpin. Yang lain tolong ya, berdiri semua. Yuk. Garuda Pancasila, aku pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berpersatumu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Hafal semua ya? Apa ada yang nggak hafal kira-kira? Ayo, siapa yang nggak hafal? Oke. Jangan duduk dulu. Kita ice breaking dulu biar makin semangat pagi ini. Ayo berdiri. Oke. Kita pemanasan dulu ya. Siap Dian? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Lagi kurang semangat coba. Kayaknya ini masih lemes gitu ya. Coba lagi, yuk. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kayaknya lemes banget nih Ferdi nih. Apalagi Alif nih. Ya, Adit. Ayo Dit, coba kamu sendiri Dit. Tepuk semangat Dit. Ayo. Dit. Ayo Dit. Tepuk semangat. Ayo Dit, kok diem aja sih Dit? Dit. Makanya kalau misalkan yang lain ice breaking tuh kamu ikut ya. Jangan diem aja. Kenapa? Oh, Adit malu ya. Kenapa malu, Dit? Apa? Oke, boleh duduk. Oke, duduk. Kenapa? Kenapa ini banget ya? Oh, ini low bed. Sudah ya? Mana ini?
Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran norma dalam masyarakat ini, kira-kira minggu lalu ingat nggak kita sudah belajar apa? Apa? Ada yang ingat? Apa, Hanifah? Iya, nilai-nilai Pancasila. Ada yang tahu isinya Pancasila itu apa aja? Yang pertama, Pancasila 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hafal semua. Iyalah. Ada yang belum hafal? Siapa yang belum hafal? Ayo tunjuk tangan. Oke, hafal semua ya. Untuk kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita materinya ini tujuan pembelajarannya apa? Kalian itu mampu memahami, tahu apa itu norma-norma ya di dalam masyarakat. Kira-kira kalian lihat yang kemarin demo itu? Tahu? Kira-kira itu termasuknya dalam norma apa? Ada yang tahu? Ayo. Ya, itu demo yang kemarin itu kan ada yang terlindas ya. Ada yang tawuran ya. Itu nanti kita kan belum belajar ya. Ntar kita belajar dulu ke norma dalam masyarakat ini. Nanti kita belajar. Nah, kali ini kita masuk ke materi ya. Dit? Adit nih menulis aja. Nulis apa, Dit? Oke, kita mau masuk ke materi ya. Norma dalam masyarakat. Oke? Ada yang tahu norma itu apa? Tunjuk tangan. Ayo, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oh, Ferdi. Oh, belum tahu ya, Fer? Siapa? Dit? Tahu, Dit? Oh, belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Karena ini kan kita baru mau belajar ya tentang norma-norma. Oke. Di sini ada norma dalam masyarakat. Nah, ada tentang pengertian norma, macam-macam norma, fungsi norma dalam masyarakat, tujuannya norma itu apa. Di sini nanti Ibu simpulkan. Oke? Ya, untuk pengertian pertama, norma yaitu aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Ini yang dimaksudkan norma. Ya, atau lebih apa ya, sederhananya norma itu perilaku kalian baik buruk kalian itu dinilai sama masyarakat gitu ya. Contohnya misalkan si anak ini ya berperilaku baik, ya kan yang nilai masyarakat kan, bukan diri kalian. Norma ini tidak tertulis nak ya. Yang tertulis itu norma hukum ya. Itu pengertian sedikit, pengertian dari norma. Apa Dinda? Norma artinya apa, Din? Iya benar, aturan atau kaidah ya, yang berisi perintah, larangan, atau sanksi ya. Ketika misalkan perintah itu ditentang, pasti mendapatkan sanksi. Dan larangan itu ditentang juga, atau larangan dilakukan, pasti akan mendapatkan sanksi ya. Jadi apapun yang kalian sebab akibatnya pasti akan dikenakan sanksi. Di sini ada macam-macam norma, yaitu ada 4 ya. Ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, sama norma hukum ya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih norma agama itu seperti apa? Norma kesusilaan ini seperti apa? Norma kesopanan seperti apa? Norma hukum seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tahu nggak? Yasub tahu Yasub? Yasub ini diam-diam pasti tahu. Ibu yakin Yasub ini pintar orangnya. Yasub? Kenapa malah senyum-senyum Yasub? Yasub?
Tahu nggak ya, Sub? Balik lagi ya ke norma. Norma itu berisi tentang perintah, larangan, dan sanksi. Kalau misalkan macam-macam norma dalam agama itu, contohnya seperti apa? Kita rajin beribadah. Itu contoh kecilnya ya. Kalau misalkan kita rajin ibadah, ya itu termasuk kita itu sudah menerapkan norma agama loh, jangan salah. Ya, mengaji, tidak mencuri, ya kan kalau mencuri itu kan dilarang oleh agama kan? Betul tidak? Betul. Apalagi ada yang bisa kasih contoh? Apalagi? Tidak mencuri, tidak berbohong atau menipu, ya. Kan dalam Islam juga nggak boleh kalau berbohong atau menipu, benar nggak? Itu termasuk dalam norma agama, ya. Ada norma agama. Kemudian di sini ada norma kesusilaan. Ya. Apa kesusilaan itu? Ada yang tahu? Ya, norma yang ada di masyarakat ya yang ditentang oleh masyarakat. Seperti contohnya apa kira-kira? Kesusilaan itu biasanya bertentangan. Kenapa, Queen? Kenapa? Oh, enggak. Contohnya ya, kesusilaan ini lumayan agak ekstrim ya. Yaitu contohnya seperti, ada yang bisa ngasih contoh? Apa? Tawuran? Boleh masuk ya, tawuran itu masuk dalam norma kesusilaan juga ya. Kemudian ada lagi, apa Din? Kenapa? Kenapa Dil? Apa? Kirain Adil mau jawab. Norma kesusilaan itu contohnya seperti membunuh. Termasuk dalam norma kesusilaan ya. Karena kan ya. Norma kalau demo masuknya nanti ke norma hukum. Karena kan dia bertentangan kan. Iya, sama ke norma hukum. Jadi norma itu tidak berpatok hanya ke berarti membunuh ke kesusilaan aja, enggak. Dia bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini ya. Biasanya ini. Kalau misalkan norma kesusilaan berkaitan dengan norma hukum. Nah, ketika norma agama ini pasti berkaitan dengan kadang ada tentang kesopanan, ya. Itu. Ya, apalagi kira-kira berzina, itu termasuk kesusilaan ya. Karena tidak patut dicontoh. Ya, membuat dosa. Ya, kalian tahu apa berzina? Hubungan antara dua jenis yang dilarang oleh agama ya, tapi melakukan sesuatu, itu termasuk zina. Itu termasuk dalam kesusilaan ya. Masuknya dalam kesusilaan. Paham? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Apalagi kira-kira? Kenapa? Kenapa nih, Bang? Jadi nggak apa-apa. Ayo. Oke, kenapa? Aidil ya? Kenapa, Dil? Iya, barusan ngomong. Kenapa, Dil? Kenapa? Oh iya, pacaran juga termasuk ke norma kesusilaan. Tapi kalau misalkan pacarannya yang nggak ngapa-ngapain, ya udah kayak pacaran tuh maksudnya kayak temenan lah ya, Dil ya. Nggak apa-apa. Cuman kalau sudah melakukan perzinahan, ya itu termasuknya ke norma kesusilaan, nah gitu. Ya. Dia sudah masuknya kesusilaan. Apa hukuman yang didapat? Kira-kira kesusilaan ini bisa dipidana atau tidak? Yakin? Yakin. Tergantung apa dulu nih. Kalau misalkan membunuh bisa dipidanakan ya. Karena kan menghilangkan nyawa manusia, nyawa orang ya. Tapi kalau misalkan berzina tergantung. Tergantung dari si pelapor itu akan mengajukan tidak, maksudnya akan melaporkan ke polisi atau tidak ya. Kalau misalkan berzina terus ketahuan oleh warga, biasanya ya dileraikan bisa jadi ya. Terus paling dapat ini pengucilan dari masyarakat ya, dikucilkan. Kadang kan si itu mah dulu begini katanya sama si ini ya, digerebek katanya gitu ya. Gitu. Itu biasanya biasanya tuh
dapat apa ya? Nama yang jelek. Nah, itu berkaitan dengan norma baik buruk yang dinilai oleh masyarakat, ya. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu nih, melakukan sesuatunya itu jelek, misalkan amit-amitnya kegerebek ya. Kita ini di mata orang nih buruk ya, bukan baik lagi. Baik atau buruk di mata masyarakat, perilaku baik atau buruk di mata masyarakat ya. Itu kalau misalkan kayak gitu, berarti kita udah dipandangnya jelek ya atau buruk. Semalam tuh, kebetulan banget semalam banget di tempat ibu, ya bukan ibu ya, tempat ibu ya, maksudnya ada geser dikit lah. Ada yang kegerebek juga tuh, ya. Itu ada dia udah punya istri, ya. Perempuan yang sudah punya suami dan itu sama-sama punya anak. Ya, itu. Mungkin apa ya? Ibu nggak tahu sih motifnya apa ya. Intinya semalam itu ya terjadi huru-hara, mungkin nggak viral ya, nggak viral karena kan ya udah mungkin berdamai, tapi ya tetap kena apa namanya? Kena pukul, ya, kena pukul, kepalanya sampai berdarah. Iyalah kayak gitu. Istilahnya itu sudah termasuk dalam norma apa? Kesusilaan. Nah, itu tuh sudah termasuk dalam norma kesusilaan ya. Berarti kalau misalkan dia berani ya melakukan norma yang tidak baik, berarti dia harus siap menerima konsekuensi ya. Harus siap menerima sanksi. Kalau misalkan yang ketahuan begituan dengan istri orang, maksudnya melakukan hal tidak baik, itu sanksinya apa? Kalau dari masyarakat, iya kena pukul, ya. Beda lagi, karena ini kesusilaan, biasanya sanksinya dari masyarakat, ya, bukan dari polisi, bukan dari aparat, ya. Kecuali kalau misalkan ini dilaporkan, ya, baru bisa masuk atau dipenjara, ya, atau dipidana, masuknya ke norma hukum, ya, karena ada yang melaporkan. Selama nggak ada yang melaporkan, ya tidak ada, cuman paling pengucilan aja gitu. Itu baru banget semalam. Baru banget. Itu termasuk dalam norma kesusilaan. Oke, ada lagi nih. Setelah norma agama, norma kesusilaan, ada norma kesopanan. Seperti apa sih norma kesopanan itu? Ada yang tahu? Kira-kira di tempat kira-kira kalian sendiri atau lingkungan kalian sendiri itu terdapat nggak ada norma kesopanan ini? Ada Dinda. Kira-kira apa Din? Apa Din? Contohnya Din. Norma kesopanan masa nggak tahu sih? Ya. Pintar, tepuk tangan. Gila, keren banget ya. Bagus, ya. Norma kesopanan ini bisa menghormati kepada yang lebih tua atau menghargai kepada yang lebih muda. Itu termasuk dalam norma kesopanan ya. Apalagi contohnya? Ayo. Apa? Mengikuti tata tertib sekolah. Itu juga termasuk dalam kesopanan ya, karena dia berkeperilakuan baik. Ya. Kalau kalian taat, misalkan ada guru salim, tapi ya di sini anak-anaknya memang alhamdulillah ya baik semua ya. Kalau ada guru disalimin ya. Kenapa tersenyum, Dit? Kamu kalau ada guru nggak disalimin ya, Dit? Yakin? Ya disalimin ya, Dit ya. Semuanya sih, Ibu lihat ya semuanya di sini udah baik. Selain itu apa? Selain menyalimin gurunya apa kira-kira? Pintar, menghargai teman adalah dalam bentuk kesopanan juga masuk. Apalagi? Ya, ketika berbicaranya dengan nada lembut ya atau mengatur suaranya dengan nada yang tidak tinggi, itu dalam bentuk kesopanan ya. Coba kalau kalian, saya nggak marah, kalian nadanya tinggi, itu termasuk nggak sopan. Di sini mayoritas orang Jawa. Orang Jawa itu biasanya
Nggak pernah ya kayak dada-dada tinggi itu ya. Bener nggak? Itu kenapa bisa begitu? Mungkin kalian ketawa-ketawa, alah, nggak juga, banyak kok teman-teman yang nadanya tinggi, bener nggak, Din? Cuman itu karena orang Jawa sudah apa ya, memperlihatkan kesopanan itu, jadi disohornya ya, dinilainya oleh masyarakat, oleh suku-suku yang lain, orang Jawa itu orangnya sopan-sopan. Itu tadi masuklah ke norma kesusilaan juga, maksudnya orang Jawa ini sudah terlihat, maksudnya sudah dinilai sopan-sopan, baik-baik, gitu. Itu masuk itu norma. Norma itu kan yang dinilai ya oleh suku lain. Coba kalau kalian orang Batak gimana? Batak kan sebenarnya nggak marah, cuman kan nadanya agak tinggi ya. Termasuknya, wah kok kasar-kasar ya. Padahal ya enggak, karena memang udah dari sananya. Itu termasuk dalam kebiasaan, sudah dari adat istiadatnya dari sananya, ya. Padahal ya orang Batak enggak. Kalau menurut kalian orang Sunda gimana? Gimana? Biasa aja. Biasa ajanya itu gimana? Kenapa, Hanifah? Orang Sunda gimana? Kalian ngedengarnya gimana kalau orang Sunda itu? Orang Sunda apa ya kira-kira ya? Ibu takut salah ngomong. Oke. Itu dia ya tadi norma kesopanan, bisa menghargai gurunya, menghargai orang tua, terus apalagi menghargai teman, nadanya ketika berbicara tidak tinggi ya. Itu cara menerapkan norma kesopanan ya. Ini cara menerapkan norma kesopanan. Setelah dari 3 ini, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, ada lagi norma ini dia nih. Hukum yang paling tegas di antara norma yang paling tegas di antara norma yang lain. Ini nih. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab tidak? Karena norma hukum ini ya. Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Jangkrik kedengeran ini. Oke, norma hukum adalah norma yang tertulis ya. Karena kok bisa Bu? Kenapa norma yang tertulis? Kalian bingung tidak? Ayo, ada yang tahu kenapa yang lain tidak tertulis? Karena kalau misalkan norma hukum ini, kalian misalkan mencuri, ya, yakin kalian mencuri, mencuri itu bisa dipidanakan, dipenjarakan atau tidak? Bisa ya, karena ada undang-undangnya yang sudah mengatur. Nih, norma hukum ini karena udah ada undang-undangnya yang mengatur. Tertulis, jadi dia itu bisa dipidanakan. Kira-kira yang demo kemarin itu bisa dipidanakan atau tidak? Bisa. Kenapa bisa? Emang ngapain sih demo itu? Yang kemarin? Iya, ada yang dilindas, ada yang ngebunuh orang. Merusak lingkungan, fasilitas, apalagi? Apalagi kira-kira? Iya, ngeri ya, pakai senjata tajam. Iya, tawuran. Apalagi, Dil? Ya, itu membunuh ojol ya katanya sih, tapi secara tidak disengaja. Tidak disengaja itu. Ya. Kenapa? Kenapa Sahroni kabur dia ke Singapura ya? Karena takut diamuk massa. Kenapa? Kenapa Sahroni ini takut diamuk massa? Memang dia melakukan apa? Ada yang tahu? Hah? Gimana? Orang bodoh ya? Iya itu. Apalagi ya nih Pak? Korupsi apalagi? Oh udah dijawab. Oke sama ya berarti. Iya korupsi ya. Kenapa Sahroni itu kabur? Karena korupsi ya. Korupsi itu masuknya kemana? Ayo. Iya itu mengambil uang orang lain ya. Kemana korupsi? Ke norma
hukum ya, dia masuknya ke norma hukum dan bisa dipidanakan. Tapi kita ketahui bahwa pejabat di Indonesia itu agak susah, agak sulit ya, ketika mereka sudah ada datanya, tahu itu misalkan korupsi, tapi susah. Kenapa Bu? Ya mungkin Ibu nggak bisa jawab ya. Nah, Saroni itu kan karena takut diamuk massa ya, dia kabur, akhirnya dia ke Mekah. Kayaknya untuk musabah diri biar saya ini salah apa enggak gitu ya. Ya, gara-gara korupsi itu ya, terjadilah demo besar-besaran, tawuran antara aparat dengan masyarakat. Dari situ terjadilah ya norma hukum ya, karena tadi itu apa? Merusak fasilitas ya. Apalagi? Iya, lingkungan jadi jelek ya. Ada korban. Kalian tahu Nepal negara? Nah, itu termotivasi dari Indonesia itu. Iya. Tapi kan kalau di Nepal itu lebih apa ya? Lebih barbar ya dari kita ya. Nanti kita bahas tentang Nepal lagi ya. Itu. Nah, ini sudah ada macam-macamnya. Kemudian norma agama. Nah, ini. Norma agama adalah peraturan hidup manusia yang berasal dari wahyu Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Nih, Ibu sudah jelaskan tadi ya. Contohnya ada sholat, puasa bagi orang Islam, beribadah untuk orang non-Islam ya. Kalian tuh sudah menerapkan norma agama. Kalau misalkan kalian nggak menerapkan norma agama, ya udah ya. Kalian berarti ya nggak menerapkan norma agama. Kemudian ada lagi norma kesusilaan. Kesusilaan yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Contohnya berbohong, tidak mencontek ketika ujian, sanksinya rasa menyesal atau dari sosial itu dikucilkan. Itu bisa ya. Ada lagi norma hukum, yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya membayar pajak ini wajib, memakai helm ini wajib, memaksa dan wajib ya. Sanksinya jika melanggar didenda atau hukuman penjara. Lagi, fungsi norma dalam masyarakat. Ya, fungsi norma dalam masyarakat yaitu 1. Pedoman dalam bertingkah laku. 2. Menjaga kerukunan dalam masyarakat. 3. Sistem pengendali sosial. Ya, fungsinya ini. Ya, diingat-ingat. Siapa tahu ntar Ibu tiba-tiba ngasih lembar ujian, kan nggak tahu ya, diingat-ingat. Next, ada tujuan norma. Tujuan norma sendiri yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Coba bayangin kalian kalau nggak ada yang namanya norma, kalau nggak ada yang namanya peraturan, bakal gimana? Bakal hancur. Terjadinya kekerasan, terjadinya apa? Kerusakan ya, pemerkosaan ya. Itu karena nggak ada norma, tidak beretika. Walaupun sekarang banyak, berarti yang melakukan itu tidak punya norma, Bu. Iya, betul. Karena yang melakukan seperti itu memang tidak punya norma, ya. Yang melakukan hal-hal negatif seperti itu, ya dilihat oleh masyarakat, ya udah dikucilkan, ya. Seperti itu. Nah, untuk itu, kita sudah menjelaskan tentang norma-norma ini. Ibu ada tayangan video, coba kalian simak dulu. Diperhatikan ya. Judulnya Stop Tawuran. Kalian pernah tawuran? Jangan ya, tidak boleh ya. Nih, semoga kalian bisa ngambil hikmahnya ya dari lihat video ini ya. Ayo perhatikan baik-baik.
Kedengeran tidak suaranya? Kelihatan ya, Sob? HP-nya itu bukan HP ibu. Nah, ini pemalakan ya.
Dia di sini bohong ya, bilangnya mau kemana tadi? Ke warung, padahal dia, nah itu. Nah, tawuran hanya dapat merugikan diri sendiri dan tidak akan menguntungkan siapapun. Dan balas dendam hanya dapat ditemukan di jalan menuju kehancuran diri dan tidak akan membuat masalah menjadi selesai dengan begitu saja. Itu ya, kenapa nangis? Ya, sedih ya, sampai orang tuanya meninggal. Oke, nggak apa-apa. Kita Alip nangis juga, Lip? Nggak apa-apa, berarti kalau menangis kalian punya hati ya. Bukan berarti nggak nangis nggak punya hati, bukan.
Oke, itu dia. Kira-kira nih, dalam peristiwa ini ya, kira-kira apa yang terjadi nih di video yang barusan kalian tonton? Ada yang bisa? Jawab? Ya, video tawuran. Selain itu apa lagi? Queen? Oke, video tawuran ya. Kira-kira siapa ya yang ada dalam video tersebut? Kalau kalian misalkan menyimak, oh ya, Dian. Kenapa Dian? Siapa aja? Oke, keren. Keren, semuanya. Nah, kalian kamu menyimak, Dian juga menyimak, ya Alia menyimak. Oke. Selain itu, selain Silana, Panjul, kira-kira mereka itu siapa sih? Anak sekolah atau anak pelajar ya, tepuk tangan buat Alia. Alia nih diam-diam pintar juga ya. Anak sekolah atau pelajar, kalian nggak pernah tawuran kan? Apa Lip? Kamu pernah tawuran, Lip? Enggak. Oh itu Adit, sorry. Alip sama Adit ibu suka ketukar. Ya Adit, kenapa Adit? Kamu pernah tawuran, Dit? Enggak. Apakah ada yang pernah tawuran di sini? Atau kayak gini, misalkan si Alip dikejar-kejar kayak tadi ya sama kelas 9. Nggak terima lah. Dit, gimana Dit? Tolongin Dit. Ya? Iya, Dit, tolongin saya Dit. Saya dikejar-kejar oleh kelas 9 ya. Datanglah si Dava. Ya, kenapa? Oh, diceritain lah. Ya. Dava ini nggak terima kalau si Alip ya dan Adit si Alip dibegitukan oleh kelas 9 atau sekolah lain ya. Maka ketidakterimaan itu bisa menimbulkan tawuran ya. Atau misal kamu diajak ya, udah pokoknya ayo kita balas deh gitu. Kayak misalkan Ferdi di mana? Ferdi di mana Ferdi? Ayo pokoknya kita harus balas Fer. Yang tadinya kamu nggak mau, yang ngejaga ibunya ya. Kalian aduh nggak enak lagi temen sendiri ya, kalau nggak dibantuin pasti nanti bisa jadi kita yang bakal dikucilkan ya. Bener nggak? Bener. Kalau misalkan kita terima resikonya besar banget ya. Tawuran kan pakai senjata tajam kan, tadi banyak banget senjata-senjatanya. Apa aja kira-kira tadi ada? Helm kan kalau kena kepala sakit juga nak. Nah, jeger aja. Ada ini ya senjata tajam, apalagi ini yang pentungan untuk bisbol ya. Oh golf ya. Golf mah yang begini dapa. Ada juga ya. Oh iya itu kan kalau kena ya misalkan nih, kalau manusia tuh udah kena ininya udah kalian udah tepar deh pokoknya. Hati-hati pokoknya jangan pernah mukul-mukul di sini nih. Nah bagian otak sini. Nah bisa jadi geger otak, bisa jadi pingsan kalian tuh ya. Jangan juga kan pasti ada nih yang main-mainin kursi, yang digini-giniin kursinya. Terus tiba-tiba apa yang belakangnya meja ditarik, itu bahaya, jangan ya. Jangan main kursi, jangan narik juga mejanya. Ini bisa patah tulang ekornya. Kalau misalkan tulang ekor ini patah, ya kalian nggak bisa jalan. Ya, lumpuh, kalian nggak bisa jalan. Itu. Dari misalkan tadi kalian nggak mau tawuran karena ditelepon dan nggak enak ya, mau gimana lagi, soalnya teman saya bakal bela teman saya. Sampai bohong ke orang tuanya. Ya. Sampai bohong ke orang tuanya. Itu termasuk dalam norma kesusilaan ya. Sudah berbohong, tawuran juga sudah masuknya ke susilaan ya, ke kesusilaan ya. Sudah berbohong, ibunya tadi malah meninggal. Ya coba kalau misalkan dia ngerawat ibunya dan nggak ditinggal, kemungkinan ibunya masih hidup sampai sekarang. Ya kan Queen? Iya, orang ibunya sakit kalian tinggal nggak ada yang ngerawat dia. Oke, itu ya. Kalian bisa ambil hikmahnya ya dari video tersebut. Misalkan kalian begini nih lihat video tawuran, berarti kalian berarti saya tidak boleh tawuran ya. Oke.
Setelah ini kita akan bagi kelompok. Ibu yang akan bagi ya. Kelompok 1, Alia Sofi, Alif Andika, Anissa Nur Azahra, sama siapa ini? Queen, bukan ya Queen? Oke, kelompok 2, Belinda, Dava, Dian, Kori. Sudah? Di ini nah, mejanya nanti disusun ya. Kelompok 3, Desta, Yasub, Dian, Adit. Kelompok 4, Aris, Queen, Hanifa, Ferdi. Oke, langsung. Apa namanya disusun? Yuk. Ayo. Yuk, langsung yuk. Dirapikan, kayak gini dong. Oh, itu boleh. Ayo, langsung. Belinda, mau di mana? Ya, agak ngelingkar. Kalau tidak ininya. Dian di sini, Dian. Ayo. Maju. Kamu situ. Kamu situ, lihat Dian. Ayo, Dava. Kenapa? Kenapa, Dit? Kenapa? Oke, jadi ini kayak sudah ya. Ini adalah kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, Ibu akan bagikan ya. Nih. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 ya? Kenapa? Ya, nanti Ibu jelaskan ya. Kelompok 3. Oke, jadi di situ ada lembaran ya. Kenapa? Jadi itu ada 2 lembar ya, itu didiskusikan. Kalau misalkan kelompok itu berarti kerjasama dengan kelompoknya ya. Itu namanya, jangan ini. Ayo dengarkan. Kelompoknya ditulis. Kelompok misalnya kelompok 1, kelompok 2, itu nama-namanya siapanya ditulis ya. Oke, ditulis. Ibu kasih waktu 20 atau 15 menit atau 10 menit. Iya, kelompok 1 tulis. Kelompok 1 nama siapa aja tulis. Misalkan Aidil gitu. Iya, nggak apa-apa sayang. Yuk, belajar. Diskusi. Kenapa? Nama kelompok dulu, baru nama-nama kalian ditulis semuanya. Ya, Bu kasih waktu 10 menit ya dari sekarang. Ini ada 2 lembar, teka-teki silang. Jadi kalian harus benar-benar bekerja sama ya. Tulis kelompok 3 siapa aja namanya. Ditulis 4 orang. Kalau misalkan tidak ikut kerjasama nggak usah ditulis anaknya. Ya, ditulis di lembar ininya ya. Nah, iya benar. Ini kan sudah ada, Ferdi. Nih. Kira-kira apa sih ya norma agama itu, bentuk pelanggarannya itu seperti apa?
Kamu bisa kerja sama tuh sama Dava ya. Nah, kamu kesini juga boleh. Kalau enggak, Belinda di sini aja, Nak. Biar nanti bisa diskusi dengan Dava, dengan Amel. Yuk. Di sini aja nggak apa-apa. Nah, di sini. Sini tuh. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Tulisnya di sini ya. Ini. Ya itu teka-teki silangnya Yasub. Kerjasama, tujuan kelompok ini bekerja sama. Dava, kamu dengan itu kerjasama boleh. Kesini, Kak. Kira-kira gimana? Gampang, mudah ini. Paham ya teka-teki silang ya? Kalian lingkari aja. Kenapa? Pas jarak, tapi ini ya bukan teh. Ini gimana? Nggak usah berarti. Ya, nggak ada huruf T-nya. Ayo Aidil, kerjakan. Kamu kesini nak, jauh banget nak. Nih. Adit, kenapa Dit ketawa aja, Dit? Waktunya sebentar lagi. 3 menit lagi. 3 menit atau 5 menit ya? Ayo, kerjakan.
Oke, sudah? Oh, belum. Kirain sudah. Setelah ini kita presentasi ya, yang diwakilkan oleh ketuanya setiap kelompok. Kenapa? Tapi mau ditambahin nih. Bisa, boleh. Ya, itu kan masuk dalam pelanggaran ya. Apa? Maki, memaki ya? Bisa aja, bisa. Ada di sini. Adanya di sana. Sudah? Oke. Nanti yang teka-teki silangnya itu kalian dapat berapa, tulis di bawahnya ya. Misalkan cuma dapat 4 kata aja, tulis aja di bawahnya. 7 menit lagi. Oke, sudah semua? Raya juga termasuk itu. Nah, Apa itu? raya. Raya. Apa itu raya? Raya bukannya bisa nggak diraya? Kaya? Nggak dong. Ini ditulis nama kelompoknya lagi. Iya, itu juga ditulis, teka-tekinya kelompoknya juga ditulis ya.
Oke. Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke. Kelompok mana yang presentasi? Ya, ayo langsung maju. Ayo, ketuanya. Ya, boleh berdua. Sama teka-teki silang juga boleh. Atau enggak di sini katanya dapat berapa? Tulis di bawah. Oke, langsung yuk ketuanya maju. Ya, ayo. Nanti dikasih tahu sama Ibu. Ayo, Mel. Ayo, Mel. Yuk. Oke, di sini aja. Ya, Mel. Teman-teman dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, apa aja kira-kira? Norma sosial, bentuk penerapan. 1. Menghormati orang tua dan guru. Berbicara sopan terhadap orang tua. Menjaga nama baik sekolah. Menaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga dan masyarakat. Oke. Bentuk pelanggaran. Membuang sampah sembarangan. Mengantri secara tidak teratur. Mengabaikan aturan lalu lintas. Norma hukum. Bentuk penerapan. Mematuhi tata tertib. Membayar pajak. Bentuk pelanggaran. Korupsi, pelanggaran lalu lintas, membunuh. Oke, untuk teka-tekinya dapat berapa? 21. 21 ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Keren ya, sudah selesai duluan. Boleh ketuanya duduk langsung. Keren. Selanjutnya ayo kelompok 3, 4. Ayo. Ya kelompok 1. Langsung. Yang lain sambil dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang norma dan macam-macam norma. Norma agama. Karena norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman dalam menjalani kehidupan. Norma hukum. Karena ini adalah kunci untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Norma kesusilaan. Agar setiap anggota bermasyarakat bisa saling menjaga hubungan dengan baik dan juga bisa berperilaku baik juga. Norma sosial. Norma sosial sangat penting dalam kehidupan manusia. Norma sosial membantu manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dapat berapa teka-tekinya? 21. Oke, 21 juga. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Keren ya. Yuk, next siapa kelompok lagi? Kelompok 3, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 3. Oke. Kata kunci norma. Norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma sosial, 4 norma hukum. Menurut saya norma adalah perilaku baik atau buruk, pantas atau tidak pantas yang dinilai oleh masyarakat. Jika ada aturan, maka sebaiknya saya memahami aturan tersebut karena setiap apa yang dilakukan baik atau buruk akan mendapatkan sanksi dari masyarakat. Oke, ini kelompok 3 hasilnya ya. Untuk teka-tekinya dapat berapa? 21. Tepuk tangan. Kelompok 3, boleh langsung ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
tentang norma. Yang pertama norma agama. Bentuk penerapan: 1. Rajin ibadah. 2. Tidak mencuri. 3. Menghindari atau mengonsumsi makanan minuman yang diharamkan. Bentuk pelanggaran: 1. Mencuri. 2. Mengonsumsi minuman keras. 3. Berbohong atau menipu. 2. Melakukan kesalahan. Bentuk penerapan: 1. Menjaga kesopanan dan etika. Tidak berbicara. 2. Menghormati orang tua. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Bentuk pelanggaran: 1. Melakukan kekerasan. 2. Zina. 3. Mencuri. Oke, itu teka-tekinya dapat. 26. Oke, 26. Gila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya. Kelompok 1, 2, 3 sudah mempresentasikan. Untuk lembarannya boleh dikumpul. Lembarannya dikumpulkan, Nak. Sudah ditulis ya nama-namanya ya? Oke. Ini sudah semua? Oh, belum. Kelompok 1 belum ya? Oke. Sudah semua? Oh, kayaknya udah semua ya, sudah dikumpul semua ini ya. Ini tadi teka-teki silangnya juga banyak banget, keren, kalian luar biasa ya. Untuk pertemuan kali ini kita kan tadi ada yang masih ingat kita membahas apa? Norma. Kira-kira norma itu ada berapa? Coba kita ulas lagi. Ada yang masih ingat ada berapa norma? Oke, Dinda, apa aja, Din? Ayo ingat tidak? Pintar. Iya, pintar. Tepuk tangan buat Dinda. Keren ya, yaitu ada 4 norma agama, kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan, yaitu ada 4 ya. Kemudian kalian juga di sini terima kasih sudah kondusif ya, sudah menjadi anak yang baik dan pintar mengerjakan presentasi ini ya, sudah bekerja sama ya. Kira-kira menurut kalian gimana dari video tersebut yang sudah kita tonton? Kira-kira patut tidak untuk dicontoh? Tidak ya, karena itu tawuran yang melanggar hukum. Nah, kira-kira menurut kalian sebagai anak pelajar ya, kalian seharusnya ngapain gitu? Maksudnya kira-kira baik atau tidak gitu. Apakah kalian pernah melihat tawuran? Yo, sebelumnya dengan mata kalian. Kalau di video, kalau di handphone pasti kan sering ya. Ibu aja lihatnya di handphone, nggak mau sih. Enggak, Ibu pernah sekali. Itu terjadi adalah dulu pas kuliah, zamannya kuliah. Benar-benar di depan dan kaca itu pecah. Kaca jendela. Ya, itu. Kalian pernah? Tidak? Tidak sama sekali ya. Dan jangan jadi pelaku tawuran ya. Tidak boleh ya. Kelompok 1 mana? Oke, gimana hasil pembelajaran kita kali ini? Menurut kalian? Seru atau membosankan atau bagaimana? Seru ya. Masa sih benar seru? Asik ya, apalagi nonton videonya ya. Kelompok 2 gimana? Tadi kan kelompok 1 tuh mempresentasikan bagus ya. Kerjasamanya juga bagus. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Kok diem aja? Gimana kelompok 2? Seru? Seru. Kelompok 3 gimana pengalaman kalian setelah melihat video tadi, setelah belajar tentang norma? Oke, menegangkan ya, karena kan kita melihat video tawuran itu serem ya.
sampai berdarah-darah ya. Menegangkan ya. Dan kita tuh jangan ditiru. Ya, tidak boleh. Kemudian untuk kelompok 4, gimana kelompok 4? Seru ya? Tegang ya. Tapi jangan dicontoh tuh. Berbohong, ya itu kan termasuk dalam apa? Norma, ingat? Kesusilaan ya. Untuk tawuran sendiri hukum. Pintar, tepuk tangan buat Aidil. Ya. Pintar. Ibu senang ya. Di kelas 7 ini kalian aktif ya, banyak yang nanya ya, terus kemudian kondusif ya, keren. Kelas 7 pokoknya keren, ibu senang. Terus jangan lupa ya kalian itu untuk selalu bersemangat ya sekolahnya, walaupun gurunya memang agak mengesalkan kayak ibu, kalian jangan nggak mau lah ibu, ayo itu pokoknya kalian tuh harus semangat ya belajarnya biar jadi anak yang sukses ya. Dengan apa caranya ya? Rajin belajar itu, tidak tawuran, tidak minum minuman keras ya. Kemudian apa? Harus mencapai cita-cita dan tujuan dong. Kalian pasti sekolah ini punya tujuan kan, punya cita-cita kan. Maka dari itu kalian jangan sampai terdapat ke norma hukum. Maksudnya jangan sampai berkaitan lah istilahnya, takutnya udah kamu nggak sengaja atau sengaja mencelakai teman, itu kan sudah termasuk ke norma hukum dan itu bisa dipidanakan. Setelah dipidanakan, kalian tidak bisa bekerja. Karena kan semua pekerjaan sekarang harus pakai catatan kepolisian. Kira-kira si A ini bermasalah atau tidak ya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan kira-kira di sini kita sudah. Oh iya, Queen. Mengapa norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas daripada norma lain? Kenapa? Ada yang bisa jawab teman-teman? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang bisa jawab? Ayo, tadi ibu sudah jelaskan tuh di awal. Kenapa kira-kira? Temannya ada bisa jawab tidak? Kenapa? Pintar, tepuk tangan. Keren banget. Iya, karena norma hukum itu adalah norma yang tertulis daripada norma yang kesopanan tadi, norma agama itu tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, mereka juga dapat sanksi ya. Kalau misalkan norma hukum itu sanksinya dipidana atau dipenjara, tapi kalau misalkan norma kesopanan, norma agama, kesusilaan itu mendapat sanksi seperti pengucilan dari masyarakat ya, pembulian atau dijauhin dari teman-temannya, dari lingkungan, atau bahkan bisa diusir. Bisa diusir dari tempat tersebut ya. Makanya kalau misalkan norma yang tidak tertulis itu paling cuman ya dibully atau dijauhin, tapi kalau norma ini ya apa yang kalian lakukan ya dipenjara, didenda. Kalau tidak dipenjara, didenda. Ya, tergantung kalian apa dulu nih masalahnya. Misalkan membunuh orang ya pasti bisa jadi kalian jadi hukuman mati juga. Ya, seperti itu. Paham, Queen? Itu ya, jadi norma hukum itu lebih tegas daripada norma yang lain. Oke? Ada yang bisa menyimpulkan kira-kira dari materi ini? Demikian norma adalah perilaku baik atau pantas, tidak pantas Betul. oleh masyarakat dan lain-lain. Oke, itu dia kesimpulannya ya. Yaitu benar kata Ferdi. Terima kasih untuk Ferdi, tepuk tangan. Keren banget bisa menyimpulkan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, itu kesimpulannya, itu norma itu diperlukan dalam masyarakat ya, guna menciptakan rasa aman sebagai kontrol sosial atau ketertiban dan untuk menjaga ketertinggalan masyarakat. Itu ya, itu adalah kesimpulan norma. Oke, sudah ya, cukup ya. Sudah ada yang menyimpulkan, sudah ada pertanyaan, keren sekali kelas ini. Terima kasih ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya. Untuk sekarang masukkan dulu bukunya. Setelah itu doa ya. Ayo, tasnya mana?
Oke, ayo doa. Sudah? Ayo, Ber. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada ibu guru. Baik, terima kasih anak-anak, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang. Terima kasih.